Jadi kalau perselisihan hasil pemilu menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu, dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini, mempersoalkan si A anaknya siapa, ya kan, mempersoalkan putusan MK sendiri. Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri. Karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus Dewa Mabuk ini. Walaupun kemudian jurus Dewa Mabuk ini juga disidangkan gitu. Salah satu partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, itu masih sangat optimis kalau Hakim Konstitusi itu bakal mendiskualifikasi Wakil Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Optimisme PKB tersebut itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid ketika ditemui oleh awak media di kawasan kantor DPP PKB pada 6 April 2024. Optimisme PKB itu, kata Jazilul Fawaid, itu didasarkan pada asumsi bahwa jika acara ini itu tidak dilakukan, maka akan terus timbul masalah etik lain pada hari-hari yang akan datang. Nah, di satu sisi, ia juga yakin setelah ragam pandangan dari saksi dan ahli di sidang sengketa pemilihan umum presiden di Mahkamah Konstitusi ya, para hakim konstitusi itu juga bakal fokus memandang perkara etik terkait Gibran Rakabuming Raka tersebut. Kata Jazilul, MK juga akan menjadi sorotan publik jika pada akhirnya tidak mengabulkan gugatan para pemohon sidang dengan tetap memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, bagi saya sebenarnya juga tidak apa-apa ya kubu Anies tetap menuntut Gibran untuk didiskualifikasi, tapi nantinya asal Jokowi yang mendampingi Prabowo sebagai wakil presidennya pada pemilihan ulang tersebut. Gimana pemirsa? Benar memang kata Bang Hasan Nasbi, kubu 01 dan 03 itu aslinya tidak punya data yang cukup untuk dihadapkan ke MK. Akhirnya yang ada mereka semua menggunakan jurus Dewa Mabuknya. Ya, di sini saya ada pembahasan Hasan Nasbi yang sangat seru sekali, yang sangat luar biasa terkait dengan data-data yang dimiliki oleh kubu 01 dan 03. Ya, mari kita simak seperti apa pembahasan Bang Hasan Nasbi. Tapi kalau semuanya tidak ada bansos, Prabowo 57 berdasarkan hasil exit poll Kompas. Prabowo 57, ya kan? Kita olah ulang itu angka itu. Prabowo 57, Anies 27, si Ganjar 16. Artinya 15 atau 16 saya lupa. Menerima atau tidak menerima itu satu putaran. Satu putaran. Nah, ini juga angka yang kemudian disampaikan oleh Bang Kodari. Nggak ada urusannya bansos ini dengan soal terpilihan. Karena pemilih di luar negeri rata-rata lebih terpelajar. Secara sosial ekonomi lebih baik. Ya kan? Nggak ada aparat negara. Nggak ada yang terima bansos pasti. Prabowo Ganjar 63%. Malah lebih besar dari baseline. Malah lebih besar daripada baseline. Iya, maka di dalam negeri yang ada bansos malah cuma 58. Misalnya begitu. Ini kan fakta-fakta yang by riset nih, by data yang menunjukkan bahwa perasaan-perasaan yang taken for granted tadi, bansos berpengaruh terhadap keterlibatan itu nggak ada. Gitu ya. Tapi yang terjadi dalam sidang sekarang sampai sekarang lah ya, itu kan sasaran tembaknya selalu Jokowi. Bukan selalu lah, sebagian besar amunisinya itu dipakai untuk menyerang Jokowi, termasuk soal bansos, ya kan? Terus soal MK, soal Gibran lah, pencawapresan Gibran gitu. Bahkan tuntutannya pun kan mendiskualifikasi 02 dalam kasus tuntutannya 03, atau mendiskualifikasi Gibran, Prabowo boleh dalam tuntutannya 01. Nah, ini kenapa ini terjadi di sidang MK? Maksud saya kenapa nggak fokus saja ke batas kemenangan MK? Ya justru di sana kalau mereka masuk ke perselisihan hasil saja, memang nggak ada bahan kan? Kan saya pernah cerita di sini. Kalau Anda ingin menggugat 1%, Anda harus punya bahan 8.200-an TPS yang harus diminta PSU. Dan Anda harus menang 100% di 8.200 TPS itu. Kalau Anda ingin menggeser angka 8%, kan Anda harus punya bahan di 64.000 TPS. Dan kalau misalnya itu Anda minta pemungutan suara ulang, Anda harus menang 100%.
angkanya berubah 8%, bisa jadi 2 putaran. Bahan itu yang nggak ada. Ya. Karena memang nggak ada bahannya. Jadi kalau perselisihan hasil pemilu, menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu, dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini. Ya, jadi bisa masuk ke MK pakai jurus Dewa Mabuk. Ya, menggugat prosedur pendaftaran. Ya kan? Mempersoalkan si A anaknya siapa. Ya kan? Mempersoalkan putusan MK sendiri. Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri. Mempersoalkan Pak Jokowi yang dianggap bagi-bagi bansos untuk memenangkan ini. Jadi ini sudah, karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus Dewa Mabuk ini. Walaupun kemudian jurus Dewa Mabuk ini juga disidangkan gitu loh. Kita kan harus akui jurus Dewa Mabuk ini disidangkan. Saya hadir kemarin itu kan bagian dari melayani jurus Dewa Mabuk ini. Mana sebenarnya yang menjadi pokok perkara, mana yang bukan pokok perkara. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil. Tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih, ada upaya sistematis nih, terstruktur masih sistematif yang menyebabkan mereka kalah. Padahal setahu saya, seingat saya, ketika Anda memutuskan ini terstruktur, masif dan sistematis, itu Anda harus buktikan persoalan ini di 50% TPS plus 1. Jadi berapa tuh? 400.000 lebih TPS. Lebih nggak mungkin lagi. Mempersoalkan 8.000 TPS aja nggak ada barang. Mempersoalkan 64.000 TPS aja nggak ada bahan mereka. Apalagi mempersoalkan 400.000 lebih TPS untuk membuktikan bahwa ini terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, gitu. Jadi makanya pergi lagi ke prosedur. Saya dulu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah, belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka kan masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya, nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Nomor ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh mundur. Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah, atau bisa boikot debatnya aja. mundur dulu atau apa gitu kan. Aja. Sampai misalnya itu prosedur kan sebenarnya. sampai prosedurnya mereka anggap benar misalnya. Dan saat itu baik 01 dan 03 tidak ada yang nggak ada, saya lihat kayak gitu. Iya, maksudnya ngedubal iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi si kita kan nggak ada mereka masukkan. Tidak ada beritanya lah. Nggak ada beritanya lah mereka masukkan gugatan soal itu. Nah, kalau soal ini kan kalau kita lihat komposisi tim hukumnya ya, kan itu semuanya dari 01 dan 03, bukan semuanya. Sebagian besar kan para ahli hukum pilih tanding tuh. Iya. 03 itu ada Dr. Mulia Lubis, ya kan? Terus cawapresnya Pak Mahfud yang mantan ketua MK, yang pasti tahu lah tentang soal soal apa bagaimana MK itu punya kewenangan tertentu seperti apa terkait Pilpres. 01 ada Refli Harun atau apa gitu. Tapi tetap mereka kan ketika mengajukan sidang MK ini, tetap yang ditampilkan kan soal narasi kecurangan, soal bansos dan seterusnya. Nah, terus saya jadi teringat nih, Pak Mahfud kan pernah bilang bahwa tujuannya itu bukan menang, bukan mencari kemenangan di kasus MK ini, tetapi untuk
pendidikan demokrasi ke depan lah, supaya bagaimana agar kualitas demokrasi Indonesia itu nggak lagi ada kecurangan, kualitas pemilu itu lebih baik dan seterusnya. Menurut Uda Hasan gimana? Enggak ya, kalau saya sih yang pastikan sidang MK sudah berjalan. Perdebatan dari masing-masing pihak, pemohon, termohon, kemudian pihak terkait, saksi-saksi, kan ditonton oleh publik semua. Jadi kalau misalnya targetnya untuk pendidikan politik, dapatlah. Dapatlah. Tapi menurut saya juga kita tidak bisa menafikan bahwa akhirnya kalau nggak ada bahan itu memang banyak lucu-lucunya kan. Maksudnya kalau nggak ada bahan yang solid yang kita bawa itu kan memang banyak lucu-lucunya gitu. Nah, sekarang saya tanya, yang lucu-lucu ini bagian dari pendidikan politik atau kemudian akan membuat orang makin nggak percaya nih? Apa sih ini gitu? Apakah tidak justru menjatuhkan kredibilitas dan martabat orang yang lucu-lucu ini gitu? Ya kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan politik ya kira-kira bawa bahan yang solid dong. Fokus bawa bahan yang solid, jangan pakai jurus dewa mabuk dong. Ya kalau menurut penilaian saya begitu. Menurut penilaian saya begitu. Jadi saya setuju kalau mau pendidikan politik setuju, tapi jangan pakai bahan yang lucu-lucu lah gitu. Jangan pakai saksi yang lucucu juga gitu loh. Ya, dan juga kalau itu disebut sebagai tujuannya pendidikan politik kan kesannya itu kayak 58% yang milih Prabowo itu adalah orang-orang yang memilih karena bansos. Iya, itu kan karena bansos atau uneducated, atau karena di brainwash atau apa. Hasil riset membuktikan sebaliknya. Iya, dan juga selain soal hasil riset itu kan seperti kayak underestimate kecerdasan akar rumput. Dan ini silent majority. Dan ini kalau dibiarkan itu akan sampai kepada bikin sekte. Sekte dia yang paling benar, dia yang paling salah nih, sekte-sekte social justice warrior yang kayak gitu-gitu. Moral superiority ya. Iya, dia punya moral superiority yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan dengan dia salah. Karena tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, karena terima bansos, karena dibeli suaranya, yang kayak gitu-gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan pemaparan Hasan Nasbi terkait dengan data-data yang dimiliki oleh 01 dan 03 yang sebenarnya juga tidak menjadi bukti yang cukup untuk dihadapkan ke MK. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar kira-kira siapa nanti yang menjadi pemenangnya pada final sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini. Tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.